Rajin sholat tapi durhaka pada suami. Banyak istri tak sadar melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat ya. Sebagai istri, kita tentu ingin menjadi wanita yang sholihah, yang taat kepada Allah. Kita rajin sholat, berpuasa, bahkan rutin membaca Al-Quran. Tapi sadarkah kita, ada banyak sekali istri yang rajin ibadah, tapi tanpa disadari justru durhaka kepada suaminya. Astagfirullah. Mereka mengira sudah menjadi wanita sholihah, padahal tanpa sadar sedang membuat suaminya ini sakit hati. Lalu seperti apa sih bentuk kedurhakaan yang sering dilakukan istri tanpa disadari? Mari kita bahas satu persatu. Dalam Islam, seorang istri yang taat kepada Allah juga harus taat kepada suaminya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi sayangnya, banyak wanita yang merasa ibadahnya sudah cukup untuk masuk surga, padahal masih sering menyakiti hati suaminya. Hati-hati jika muncul ciri-ciri ini. Pertama, rajin sholat, tapi sering membantah suami. Rajin sholat, tapi kalau suami berbicara, jawabannya selalu ketus. Kalau diminta bantuan, jawabannya kamu aja sendiri. Padahal Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu ciri istri yang baik adalah yang patuh dan tidak membantah suaminya. Yang kedua, sering mengungkit kekurangan suami. Setiap hari sholat, tapi lidahnya tajam. Sering membandingkan suami dengan lelaki lain. Mengeluh soal penghasilan dan mengungkit-ungkit pengorbanan diri sendiri. Ini termasuk dosa besar, karena seorang istri seharusnya menjadi penyemangat, bukan perusak mental suami. Ketiga, mengabaikan suami demi hal lain. Ada istri yang selalu sibuk dengan kegiatannya sendiri, sampai lupa bahwa suami butuh perhatian. Rajin ikut pengajian, sibuk dengan sosial media dakwah, tapi lupa untuk melayani suami. Ingat ya, istri yang solehah adalah yang menyeimbangkan antara ibadah dan kewajiban dalam rumah tangganya. Keempat, menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas. Islam sangat menekankan pentingnya hubungan suami istri. Tapi ada istri yang sering menolak tanpa alasan syar'i atau sengaja menghukum suami dengan cara ini. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang istri menolak ajakan suaminya tanpa alasan yang benar, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi. Nauzubillahi min dzalik. Kelima, tidak mau meminta maaf saat bersalah. Rajin sholat, tapi kalau sudah salah, tetap merasa benar. Malu untuk meminta maaf kepada suami, malah menunggu suami yang datang duluan. Padahal wanita terbaik adalah yang mudah meminta maaf dan rendah hati di hadapan suaminya. Astagfirullahaladzim, semoga kita tidak termasuk dalam ciri-ciri tadi ya. Ingat, ibadah tidak hanya tentang hubungan dengan Allah, tapi juga bagaimana kita memperlakukan pasangan. Jangan sampai kita rajin sholat, tapi masuk neraka karena menyakiti suami sendiri. Jika Anda merasa ada yang perlu diperbaiki dalam rumah tanggamu, jangan ragu untuk konsultasi. Karena setiap masalah pasti ada solusinya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.